Salam saudaraku, mari kita kembali mendengarkan firman Tuhan melalui pencerahan iman. Semoga saudara pendengar diberi keteduhan hati di sepanjang malam ini dan mendapat semangat baru di hari esok di dalam menjalani aktivitasnya kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan. Saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar malam ini dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami orang-orang yang berdosa, yang tidak layak datang ke hadapan-Mu untuk menerima janji keselamatan yang akan Tuhan berikan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan mengampuni kami sehingga kami layak datang berjumpa dengan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan juga persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan penuh sukacita. Terimalah ya Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Demikian. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada renungan firman Tuhan malam ini adalah iman dapat mengalahkan logika. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman sering dipertentangkan dengan logika. Iman dianggap tidak rasional, tidak masuk akal, atau tidak dapat dibuktikan dengan akal sehat. Sederhananya, iman itu tidak logika. Akibatnya, banyak orang yang mengaku Kristiani dan punya iman sering mengutamakan logika mereka lebih daripada imannya. Jika manusia lebih menggunakan logikanya dan tidak percaya akan iman yang ada padanya, maka dapat dikatakan suatu sikap yang jelas salah. Mengapa salah? Yang pertama, sebab logika tidak akan pernah dapat membawa manusia kepada keselamatannya. Tetapi iman mampu membawa manusia kepada keselamatannya yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Yang kedua, logika tidak akan pernah mendatangkan mukjizat, tetapi iman dapat memberikan manusia mukjizat yang diberikan Tuhan kepada umat yang percaya kepadanya. Yang ketiga, logika terbatas, tetapi iman tak dapat dibatasi oleh apapun juga, sekalipun dengan logika manusia itu sendiri. Nats firman di atas menjelaskan bahwa perintah Allah kepada Abraham
untuk membawa anak tunggalnya Ishak yang baru diberikan Allah kepadanya di usianya yang sudah tua. Perintah Allah kepada Abraham itu untuk membawa Ishak anak tunggalnya yang akan dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada Allah adalah suatu perintah yang sangat berat untuk dilaksanakan. Akan tetapi, Abraham tidak membantah, bahkan tidak marah akan perintah Allah itu kepadanya. Abraham tak kala ia dicobai Allah untuk mempersembahkan Ishak anak tunggalnya, yang merupakan penggenapan Allah akan janjinya kepada Abraham. Dan Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Kalau saja Abraham mengutamakan logikanya, maka yang pertama, Abraham pasti tidak akan mau mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan yang diperintahkan Tuhan sekalipun itu Allah yang meminta. Yang kedua, karena Ishak adalah anak yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham dan istrinya Sarah di masa tua mereka. Yang ketiga, Ishak pasti mati dan Abraham akan kehilangan anak satu-satunya sebagai ahli warisnya untuk selama-lamanya. Demikian halnya jika kita berpikir dengan menggunakan logika, maka Abraham dan istrinya Sarah yang sudah lanjut usia, tidaklah mungkin mereka akan memiliki keturunan. Karena dengan usia Sarah yang sudah lanjut dan juga sudah mati haid, maka Sarah tidak akan dapat mengandung dan melahirkan seorang anak. Disinilah terlihat bahwa Abraham menempatkan iman di atas logikanya. Abraham rela dan taat kepada Allah untuk mempersembahkan Ishak dengan imannya, bukan dengan logikanya. Abraham percaya bahwa kalaupun Ishak mati, maka Allah dapat membangkitkannya. Menurut pemikiran kita saat ini, iman Abraham sangat luar biasa besarnya, sehingga dapat menguasai logikanya. Maka hasilnya adalah sebuah pemikiran yang tidak lazim di masa itu. Karena logika tidak akan mampu membuat Abraham berpikir tentang kebangkitan. Sebab di zaman Abraham, bahkan zaman sebelum Abraham, belum pernah terjadi ada manusia mati dan kemudian hidup kembali. Kita sebagai umat Kristiani, jika selama ini lebih mengutamakan dan menempatkan logika di atas iman, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk berubah agar kita lebih mengutamakan iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sebagai umat Tuhan, tanamkanlah iman di dalam hati kita dan biarkan iman yang mengatur logika kita sehingga kita tidak salah arah di dalam mengambil suatu keputusan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga iman kita akan semakin terus bertumbuh akan karya Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan di malam ini.
Kiranya apa yang telah Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih kami kepadamu. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan terus mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu malam ini, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Demikian juga kepada para pendengar pencerahan iman dimanapun mereka berada. Dan jika di antara mereka saat ini ada yang sakit, baik di rumah ataupun terbaring di rumah sakit, kami memohon Tuhan mau datang melawat mereka, menjamah tubuh jasmaninya, dan mengurapi obat yang diberikan oleh para medis, agar obat itu menjadi obat yang terbaik buat kesembuhannya, sehingga dapat pulih dari sakitnya dan dapat kembali bersukacita bersama keluarganya. Dan apabila ada di antara mereka mengalami keterpurukan ekonomi yang disebabkan karena kehilangan pekerjaan, kami memohon agar Tuhan datang menolong mereka supaya terlepas dari kondisi keterpurukan tersebut. Kami juga berdoa untuk para lansia yang mendengar renungan pencerahan iman ini. Berilah mereka sukacitamu agar dapat menjalani hari-harinya dengan penuh semangat dan pengharapan di dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya bersama anak dan cucunya. Sehingga mereka senantiasa dapat selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita hidup mereka. Dan kebenaran yang memerdekakan serta dapat menjadi penghibur yang menguatkan hidup mereka. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat mensyukuri setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami dekat kepadamu. Terimalah ya Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendengarkan pencerahan iman yang kami sampaikan malam ini. Semoga saudara semua diberi damai sukacita dan kekuatan di hari esok di dalam menjalani aktivitasnya kembali. Agar pelayanan kami ke depan dapat terus berkembang dan saudara tidak ketinggalan video terbaru dari kami, maka jangan lupa saudara mensubscribe dan menekan loncengnya. Dan bagikan video ini ke semua saudara kita supaya mereka ikut terberkati melalui pelayanan kami ini. Sehingga saudara juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Salam, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.